Amin. Haleluya. Shalom kepada kita semua, khususnya kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di BM Live. Shalom dan welcome home sekali lagi. Dan pada pagi ini kita bersyukur kerana kita memiliki kesempatan sekali lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Baik pun di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan pasti pada pagi seperti ini kita menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Dan sebelum kita meneruskan untuk mendengar dan merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, mari kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang dalam kerajaan surga, tidak dapat kami ungkapkan betapa indahnya kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami berada seperti mana kami ada Tuhan, kerana semuanya adalah oleh kasih anugerah Tuhan sendiri. Dan pada pagi ini kami mohon daripada Tuhan, kiranya dimanapun kami berada pada saat ini Bapa, di dalam kami menikmati hadirat-Mu, mendengar firman-Mu itu Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki ketenangan dan damai. Dan jauhkanlah kami Tuhan daripada suara-suara yang bukannya daripada Tuhan, biarlah suara daripada firman-Mu pada pagi ini kami dapat nikmati. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya pada pagi ini kami dilayani oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami pelajari bersama. Berkatilah hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah semua kata-kata daripada mulut hamba-Mu ini semuanya daripada isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saudara-saudari, seringkali lupa adalah satu sikap yang ada dalam setiap manusia. Ya. Kalau saya boleh bertanya, saya ingin bertanya, siapa di sini yang tidak pernah lupa? Kalau ada yang tidak pernah lupa, kamu adalah seorang yang luar biasa. Ya. Tetapi kenyataannya, sebagai manusia, setiap kita memiliki kelemahan dan salah satu kelemahan kita itu adalah lupa. Ya. Kita bukan apa, kadang-kadang kita lupa kerana kemungkinan kita terlalu sibuk. Tetapi seperti mana kenyataannya juga memang pelupa itu ada dalam sikap kita manusia. Dan kadang-kadang lupa adalah penyebab segala macam masalah juga. Di mana hal itu berlaku di dalam hubungan kita. Kemungkinan hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam perkawinan, di dalam masyarakat, dan lebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ada sebuah legenda, seorang jemaat Tuhan ya pada masa abad yang ke-16 kemungkinan. Dia bertanya kepada seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Apa yang dia tanya kepada dia? Dia kata, "Kenapa engkau rajin untuk berkhotbah setiap minggu?" Dan Martin Luther jawab balik kepada jemaatnya itu, "Kerana setiap minggu kita lupa tentang apa yang sudah kita dengar daripada Injil." Dan melalui ini saudara, sebagai orang percaya kita tidak akan pernah graduate di dalam bab ini. Karena setiap hari, bukan hanya setiap minggu, kita memerlukan firman Tuhan untuk mengingatkan kita tentang pribadi yang kita sembah dan Allah yang menyelamatkan kita. Kerana itu yang akan memenuhi dan mencukupi sukacita kita, bahkan juga kepuasan kita sebagai orang Kristian. Dan juga kembali lagi kepada kita sebagai orang yang sering lupa, kadang-kadang kita memiliki alat-alat yang untuk membantu kita untuk mengingatkan kita berbagai perkara atau hal. Seperti untuk mengingatkan kita ada meeting, ada temu janji dengan seseorang, dan kita memerlukan alat-alat seperti organizer, ya, buku macam kalender apa untuk kita catatkan temu janji kita. Bahkan juga sekarang kita memiliki kecanggihan, kita juga ada kalender dalam handphone kita dan juga peringatan bahawa bila kita mau hantar assignment kita lah, bila kita khotbah lah, atau bila kita ada pertemuan ibadah dan sebagainya. Dan juga even di dalam Facebook pun sekarang kita ada memories, ya. Memories tiap kalau yang rajin cek memori itu macam saya juga kadang-kadang mau cek apa yang memori sebelum-sebelum ini kan. Kadang-kadang ada yang kita lupa, ya, dan gambar-gambar itu mengingatkan juga
peristiwa-peristiwa yang sebelum ini berlaku. Dan juga kebaikan dalam FB ini ada peringatan juga untuk birthday, ya. Birthday kawan-kawan kita. Karena sekarang ini tidak semua kita boleh ingat. Kalau zaman saya dulu, wah, mesti ingat tuh, ya, supaya tanda friendship. Tapi bukan maksudnya kita tidak ingat itu, bukan tanda persahabatan lah. Tetapi ada peringatan itu pun bagus juga, ya. Dan di beberapa negara juga ada monumen, ya, monumen, statue untuk mengingatkan sesuatu apa yang ada di dalam negara itu. Salah satu contohnya adalah seperti di India. Seperti di India itu ada Taj Mahal, ya, satu masjid yang besar. Dan Taj Mahal ini sebenarnya ditugaskan oleh Shah Jahan pada tahun 1631. Di mana ia dibangunkan, sebenarnya Taj Mahal ini dibangunkan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal, yang meninggal pada 17 Jun tahun itu saat dia melahirkan anak mereka. So, kalau kita melihat di India, kita lihat saja Taj Mahal, kita tahu apa Taj Mahal itu memperingatkan untuk yang Taj Mahal itu peringatkan. Bahkan juga di Amerika Syarikat, di US, ada the Statue of Liberty. Ya, Statue of Liberty ada gambar seorang perempuan yang pegang torch dan ada macam princess punya crown tu. Ya, itu adalah sebenarnya simbol kebebasan, ya, freedom, ya, universal freedom, kebebasan secara keseluruhan. Di mana pada awalnya Statue of Liberty ini ia dipahami sebagai lambang persahabatan antara orang-orang Perancis dan juga orang Amerika Syarikat dan tanda keinginan bersama mereka untuk berjuangkan untuk kebebasan. Nah, dan di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dan lihat bersama ini juga berbicara tentang peringatan, di mana peringatan itu adalah mengingati peringatan akan Allah. Dan kita akan lihat bersama di dalam Yosua pasal 4, ya, Yosua pasal 4. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan siri daripada kitab Yosua. Dan saya akan membawa kita melihat Yosua pasal 4 ayat 1 hingga 24. Tetapi saya akan membacakannya untuk kita dari ayat 20 hingga 24. Jika kita ada Alkitab bersama kita, kita boleh buka dalam Yosua pasal 4. Kita akan mempelajari keseluruhan ayat ini, tetapi saya akan baca untuk kita daripada ayat 20 hingga 24. Dan ayat 20, kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahawa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Tema yang saya bawa untuk kita pada pagi ini adalah remembering God, ya, ingat akan Tuhan. Dan kata remember di sini saya petik daripada ayat 7. Ayat 7 daripada pasal 4, di mana ayat itu berbicara, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahawa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan, ya, peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kata peringatan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya zikaron,
yang bermaksud memorial, remembrance atau reminder. Tetapi menurut teks ini maksudnya lebih daripada sekadar peringatan, tetapi merenungkan dan fokus dengan cinta dan pengabdian Tuhan itu sendiri. Dan kita juga melihat di mana Tuhan yang memerintah untuk mereka mendirikan satu batu peringatan ini. Dan persoalannya, kenapa Allah perintahkan kepada Yosua untuk mendirikan 12 batu tersebut? Apa yang penting dengan perkara itu? Apa yang penting saudara-saudari adalah supaya mereka mengingati apa yang sudah Tuhan lakukan. Ia menjadi peringatan kepada mereka dan juga generasi yang akan datang. Dan begini saudara, umat pilihan Allah yaitu umat Israel, mereka dipanggil untuk mengingat akan Tuhan. Betapa baiknya penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana juga Tuhan mempertahankan tujuannya dan bagaimana dia bagaimana dia menepati janjinya. Dan di dalam firman Tuhan juga ada mengatakan bahwa orang Israel telah diperintahkan untuk untuk mengikat firman di pergelangan tangan mereka, meletaknya di tiang pintu mereka, agar mereka dapat mengingat Tuhan Allah mereka setiap hari. Ya, inilah gaya hidup sebagai orang Israel pada masa itu. Mereka harus meletakkan setiap peringatan itu supaya mereka tidak lupa kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam firman yang sudah kita baca bersama di dalam Yosua pasal 4 ayat 7 ini juga mengatakan juga bahwa mereka memiliki batu ya yang akan menjadi peringatan bagi orang Israel selama-lamanya. Nah, dan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan dan ditumpuk menjadi sebuah tugu peringatan di Gilgal merupakan peringatan bagi bangsa Israel akan pribadi dan karya Tuhan. Dan juga ini untuk mengingatkan untuk mereka dan generasi yang akan datang bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu. Dan pada pagi ini paling kita ada 3 hal untuk kita mempelajari bersama atau menjadi peringatan yang kita dapat ambil dari pasal ini. Dan sama-sama kita akan lihat. Yang pertama yaitu remember His presence. Ya. Remember His presence. Maksudnya di sini mengingati hadiratnya Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat di dalam pasal 3 ayat 17, ayat 4, pasal 4 ayat 7 dan 18. Ayat itu berbicara tentang penyertaan Tuhan bersama umatnya Israel. Dan kalau kita perhatikan, setiap kali mereka membawa tabut perjanjian itu, mujizat Tuhan berlaku, kuasa Tuhan bekerja di situ. Apa yang terjadi saudara? Kalau sebelum ini kita mempelajari firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3, apa yang terjadi di sana? Apabila mereka ingin menyeberangi sungai Yordan, pijak saja di dalam sungai itu dengan tabut perjanjian itu, air sungai Yordan itu terbelah atau putus. Maksudnya terbukalah jalan yang kering supaya mereka dapat menyeberangi sungai itu. Ini sama seperti peristiwa yang berlaku di Laut Teberau, di mana Musa membawa umat Israel untuk menyeberangi Laut Teberau itu. Dan ini peristiwa yang sebelum itu berlaku kemungkinan 40 tahun yang lalu. Dan kenapa Tuhan melakukan mujizat yang sama melalui kepimpinan Yosua? Dan kerana sebab Tuhan ingin menunjukkan kembali bahwa dialah yang berkuasa ke atas umatnya. Supaya orang dapat melihat bagaimana Allah itu bekerja melalui umat pilihannya Israel pada masa itu. Nah, kita lihat di sini saudara. Apa yang kita dapat lihat di dalam pasal ini adalah tentang kehadiratnya Tuhan. Dan tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran dan kekuatan di dalam dan tujuan Tuhan.
Di dalam Bilangan pasal 10 ayat 32 dan Yosua pasal 3 ayat 11 memberikan kita gambaran atau sesuatu bukti bahawa tabut perjanjian itu adalah tanda kehadirannya Tuhan. Dan di dalam tabut perjanjian itu berisi loh-loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah dan juga tongkat Harun, roti mana dan gulungan kitab Taurat yaitu Alkitab Ibrani dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan tabut perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya di dalam kemah tabernakel, dan tabut Allah ini diletakkan di dalam ruang Maha Kudus dan saat bangsa Israel di padang gurun. Nah, apakah peranan yang kita dapat lihat di mana tabut perjanjian itu ada bersama dengan umat Israel? Dan peranan tabut perjanjian di dalam kehidupan bangsa Israel adalah dia adalah lambang kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kehadiran tabut perjanjian itu membawa hadirat Allah kemanapun bangsa Israel melangkah. Dan hal itu, saudara-saudari, hal itu membuat mereka menyadari ya, bahawa mereka adalah bangsa pilihan Allah, di mana Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Musa, Yosua, mereka hanya alat Tuhan pakai. Tetapi yang memimpin mereka itu adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat ayat yang saya baca sebentar tadi dalam ayat 7 berkata, air sungai terputus di depan tabut perjanjian. So selagi mereka tidak bergerak, selagi itulah tanah air itu kering. Ya. Ketika mereka sekarang mereka berada di sungai itu. Selagi mereka tidak bergerak, jalan mereka menyeberangi itu kering. Dan di dalam ayat 15 hingga 18 dalam pasal 4, setelah mendengar saja perintah Tuhan untuk membawa tabut perjanjian itu keluar dari sungai Yordan, air sungai itu mengalir lagi dan banjir seperti semula. Nampaknya slide saya tidak bergerak. Okey. Ya. So, persoalannya sekarang, apakah makna tabut Allah bagi orang percaya? Seperti mana kita lihat di sini, yang kita fahami sudah sekarang adalah tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Allah. Tapi sebagai orang percaya sekarang ini, kita tidak memerlukan tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Allah. Kerana apa, saudara-saudari? Di mana kita sekarang yang sudah percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi tanda kepada orang Kristen itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan juga pengakuan kita kepada siapa kita sembah. Dan tabut perjanjian ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahawa sejak awal Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Dan kini saudara-saudari, Tuhan ada di dalam setiap umatnya yang percaya. Dan maka itulah yang memberi keberanian kepada setiap orang percaya pada hari ini untuk melangkah, ya, untuk berani mempersembahkan atau menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus, Allah yang memimpin kehidupan kita dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang kekal. Dan apa lagi yang kita boleh pelajari atau kita dapat daripada remember His presence ini? Dia ingin sebuah hubungan yang intim dengan manusia. Allah ingin sebuah hubungan yang intim dengan manusia, di mana Tuhan ambil bahagian dalam setiap aspek kehidupan manusia. Itu yang penting, saudara-saudari, untuk kita mengingati kenapa Allah hadir bersama kita. Karena kita memerlukan hadiratnya. Kita perlu Dia hadir bersama kita supaya kita dapat menempuhi hidup kita yang kita hidupi di dalam dunia yang fana ini. Sefana manapun dunia, seburuk manapun keadaan situasi kita pada saat ini, saudara-saudari, sadarilah tentang hadirat Tuhan
yang senantiasa ada. Seperti nyanyi worship kita tadi, ya. His presence will never leave us nor forsake us. Ya. Selagi kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh yang ada di dalam kita itu sentiasa memimpin kita, menghiburkan kita untuk menempuhi segala apapun cabaran yang kita hadapi di dalam dunia ini. Ya, remember His presence. Ingat akan hadirat Tuhan pada pagi ini. Dia hadir bersama kita. Seperti mana Dia hadir bersama umat pilihannya. Kita juga yang sudah masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan dan juga di dalam keselamatan di dalam tangan Tuhan. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, bahkan juga menolakkan kita daripada hadiratnya. Dan seterusnya yang kedua, remember His faithfulness. Mengingati kesetiaan Allah. Di dalam ayat 14, ia berbicara tentang di mana Tuhan membesarkan Yosua. Di mana firman Tuhan berkata, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. So apabila Tuhan membesarkan Yosua, maksudnya dia mengagungkan dia. Umat pilihan Allah yaitu umat Israel pada masa itu memberi hormat yang sepenuhnya kepada dia. Ya. Karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Seperti mana orang Israel yang taksub dengan Nehemia ketika Nehemia berkata Tuhan yang memberi visi kepada dia untuk membangun tembok itu, seperti itulah juga umat pilihan Allah pada saat ini melihat kepada Yosua. Karena bukan melihat kepada Yosua sebagai pemimpin, tapi karena Allah menyertai dia. Dan inilah membuat orang takut dan hormat kepada dia, tunduk kepada dia sebagai pemimpin. Dan ini memberikan hope, harapan kepada umat Israel pada masa itu. Di dalam ayat 14 ini, di mana apa yang kita dapat memahami tentang kesetiaan Allah ketika dia membesarkan Yosua. Kesetiaan Tuhan ini jelas di mana dia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya. Dan di sini di dalam ayat 14, kita melihat di mana Tuhan membesarkan Yosua. Maksudnya dia mengagungkan Yosua. Membesarkan di sini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani-nya adalah gadal, yang bermaksud dipromosikan atau diagungkan. Ya. Sebelum ini juga Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan dan tawanan Mesir, dan dia memakai Musa untuk menjadi alatnya. Di sini juga di pasal 3 dan 4 ini kita sudah juga melihat hal yang sama, di mana Tuhan juga menggunakan Yosua untuk memimpin umatnya untuk menyeberangi sungai Yordan untuk ke tanah perjanjian. Seperti mana dia menggunakan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir dan ke padang gurun, begitu juga dengan Yosua dipakai Tuhan untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan matlamat dan tujuan Allah, ya, matlamat dan tujuan Allah tercapai melalui Musa dan Yosua, dan Tuhan juga, Tuhan juga dimuliakan melalui kepimpinan keduanya. Dan di sini persoalannya bagaimana kita melihat hal ini sebagai peringatan akan kesetiaan Allah. Bagaimana? Saudara-saudari, Yosua adalah bayangan dari Yesus Kristus. Dan Tuhan memakai Yosua untuk membawa orang Israel masuk ke tempat perhentian fisik di bumi ini, yaitu di tanah perjanjian. Dan Tuhan di dalam perjanjian baru memakai Yesus untuk membawa orang percaya masuk ke tempat perhentian yang kekal. So di sini kita dapat lihat bayangannya. Untuk mengingati kesetiaan Allah melalui bab ini, seperti mana Allah setia menyertai Yosua untuk memimpin umat pilihannya,
Kita dapat juga melihat bayangannya di mana Tuhan menyertai Yesus Kristus untuk mencapai rencananya yang indah itu, di mana rencananya itu adalah rencana keselamatan. Di bawah dia membawa umatnya yang dipilihnya itu untuk diselamatkan. Dan juga berada di dalam satu covenant, perjanjian bersama Allah. Ini yang kita harus pahami, saudara. Apabila kita mengingati kesetiaan Tuhan hari ini, kita tetap bersyukur bukan kerana kekuatan kita, kemampuan kita, kita berada di dalam perjanjian dengan Allah dan juga memiliki keselamatan. Tapi kerana inisiatif dan juga anugerah Allah sendiri. Di dalam Allah membesarkan Yosua, Allah juga sekarang ini membesarkan Yesus. Nama di atas segala namanya. Tidak ada nama lain selain daripada Yesus Kristus yang lebih agung. Dan apa yang dapat kita mengingati kesetiaan Yesus Kristus ini, saudara? Apa yang dapat kita renungkan pada pagi ini ialah karyanya Yesus di kayu salib, di mana dia menebus hidup kita dari dosa, dan setiap yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal, dan juga melalui janji Yesus kita juga sebagai umat pilihan Allah, umat yang percaya mewarisi janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. Seperti mana Tuhan janji kepada Musa dan Yosua, yang dia akan menyertai mereka, seperti itu juga janji Yesus kepada kita. Di dalam Matius pasal 28, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai ke hari ini, dan selagi kita masih bernafas di dunia ini, dia tetap akan menyertai kita. Ya, itu adalah kesetiaan Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Kemanapun kita melangkah untuk mengikuti Yesus, menapaki masa depan yang tidak kita ketahui, kita juga dapat berpegang dengan janji tersebut. So, pertolongan dan kesetiaan Tuhan itu tidak dapat kita ukur. Tapi apabila kita merenungkan kesetiaan Tuhan melalui firman-Nya pagi ini, saudara, saya yakin bahawa dialah Tuhan yang menepati janjinya, dan di dalam Yesus, Tuhan sudah menepati untuk menebus umatnya dari dosa dan maut yang kekal. Kiranya peringatan akan kesetiaan Tuhan ini menyedarkan kita bahawa dialah sumber kepercayaan kita pada masa susah dan senang kita. Sama ada kita gembira atau sedih atau bergumul, hadirat, kasih dan rahmat Tuhan adalah mencukupi. Ya. Ia tetap akan mencukupi kita. Dan di dalam slide juga berkata di sana, Roh Kudus akan menghibur, menuntun, melindungi dan menguatkan kita. Penghiburan mengenai kesetiaan Yesus bahawa dia akan senantiasa berada bersama kita adalah kehadirannya melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara-saudari, kiranya melalui mengingati akan kesetiaan Tuhan ini, dia akan terus memberikan kita semangat dan juga satu asuransi, satu assurance bahawa dia setia bersama kita. Dan yang pertama tadi adalah remember His presence, dan yang kedua remember His faithfulness, dan yang ketiga ini adalah remember His power, mengingati kuasa Tuhan. Seperti Tuhan telah memberikan mujizat membelah laut terberau kepada Musa, demikian juga di zaman Yosua Allah membuat mujizat membelah sungai Yordan agar bangsa Israel dapat menyeberang dengan berjalan di tengah sungai itu. Di dalam ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata di sini, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu
dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahawa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya. Tentu saja peristiwa ini tetap terasa luar biasa. Kerana apa? Kerana generasi yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang berbeza dengan mereka yang keluar daripada tanah Mesir. So mereka melihat karya Allah begitu luar biasa dalam memimpin mereka memasuki tanah Kanaan. Ya. Agar mereka tidak melupakan peristiwa itu, Allah memerintahkan kepada Yosua agar ada perwakilan daripada tiap suku, ya 12 suku itu, mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan untuk dijadikan tanda peringatan bagi bangsa Israel pada waktu itu, agar mereka dapat menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi yang akan datang. Perbuatan Tuhan yang besar bukan hanya dilakukan kepada orang Israel, melainkan kepada kita juga. Dan itu terbukti di dalam Yesus Kristus. Dan kita seperti mana saya katakan tadi, kita tidak perlu tabut perjanjian lagi. Kita tidak perlu simbol apa untuk menyembah Allah. Kerana kita sekarang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang Dia diam di dalam kita. Dan tubuh kita ini adalah bait sucinya. So kerana oleh itu, kehidupan kita ini saudara-saudari, adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan secara tak terbatas. Di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, semuanya itu adalah memuliakan Tuhan. Dan itu maksudnya, artinya adalah ibadah yang sejati. Dan oleh itu, untuk mengingati kuasa Tuhan ini, kuasa Tuhan terbukti di dalam Yesus Kristus. Ya. Seperti mana saya katakan, di dalam dua perkara itu, aplikasinya kembali lagi kepada Kristus. Dan hal ini yang sama, ada kuasa ya, di dalam Yesus. Kalau Yesus dapat melepaskan kita daripada dosa, Dia juga dapat melepaskan kita daripada segala perkara. Ya. Dan kadang-kadang mungkin kita tidak melihatnya. Tetapi di dalam kita menempuhi hidup kita ini saudara, iman kita lah yang menguatkan kita. Walaupun kita tidak melihat hasilnya, tetapi apabila kita memiliki kesedaran bahawa hadirat Allah Tuhan itu ada, dan juga Allah itu setia, bahkan juga Dia berkuasa dalam segala apapun, walaupun kita tidak dapat melihatnya sekarang. Tetapi iman kita yang seperti itulah yang meneguhkan kita. Ya. Untuk kita melihat kuasanya Tuhan itu sungguh terbukti adalah apabila Dia mengubah hati manusia yang keras itu menjadi lembut, yang mengubah manusia untuk berpaling kepada manusia, dan itulah kuasa dan mujizat Tuhan yang utama dan yang masih lagi berlaku sekarang ini. Maksudnya manusia berpaling daripada dosa. Itulah kuasa dan mujizat Tuhan yang utama yang masih berlaku sekarang ini. Walaupun kita tidak lihat seperti mana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, tapi di sekeliling kita juga Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, dan yang utama yang saya nyatakan di sini adalah mengubah manusia yang berdosa itu kepada ciptaan baru. Dan itu seharusnya juga memberikan suatu kesukacitaan, memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita. Ya. Nah persoalannya sekarang, bagaimana kita? How do we remembering God? How do we remember God? Bagaimana kita mengingatkan Tuhan? Ya. Kalau kita melihat saudara, ada banyak cara yang kita boleh mengingatkan Tuhan. Yang utamanya adalah melalui devotion kita, melalui renungan pribadi kita bersama Tuhan. Ya, di dalam worship kita bersama Tuhan. Kalau saya mengatakan worship itu, dia adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga melalui khotbah. Ya, seperti mana
Saya gambarkan tadi legenda yang di mana seorang itu bertanya kepada Martin Luther, kenapa kamu berkhotbah setiap minggu? Dan apa yang Martin Luther katakan? Saya berkhotbah setiap minggu sebab kerana kita seringkali lupa tiap minggu tentang anugerahnya Tuhan. Ya. Karena itulah kita seringkali harus berkhotbah supaya kita terus mengingatkan Tuhan, supaya orang yang belum kenal Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Dan juga ada hari-hari penting yang kita ingati sebagai orang Kristen juga, ya, di mana kita merayakan kelahiran Yesus. Ia bukan hanya sekadar merayakan, tetapi ia ada satu peringatan kenapa Yesus datang ke dunia, karena dunia memerlukan juru selamat. Dan juga kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, kita masih lagi hidup di dalam dosa dan juga pasti akan menuju kepada kebinasaan dan maut. Hari kenaikan Yesus, hari Pentakosta, hari kedatangan Yesus yang kedua, yang sentiasa menjadi harapan kita dan juga menjadi satu kepastian di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Dan melalui teks yang kita sudah lihat tadi ada 3 perkara, yaitu remember His presence, His faithfulness and power. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam hidup kita? Dan ketika kita remember His presence, kita diberi kesedaran bahwa Tuhan itu maha hadir di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita remember His faithfulness, kesetiaannya Tuhan, Tuhan itu setia menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia diam di dalam kita. Remember His power. Kuasa Tuhan terlebih besar dan nyata di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan mengingat Tuhan, saudara-saudari, remembering God, ia memotivasikan dan mendorong kita untuk maju dalam iman, mengikuti pimpinannya, mematuhi firman-Nya, dan melakukan apa yang benar dan menyenangkan Dia. Saudara-saudari, sebelum ini tadi saya menggambarkan monumen-monumen yang ada di negara-negara. Sepertinya Taj Mahal dan juga Statue of Liberty. Ya, kalau di Paris kita melihat Eiffel Tower. Mungkin kalau kita pergi Brazil kita melihat satu statue Tuhan Yesus yang besar sekali itu. Ya. Tetapi apa yang menjadi sebenarnya monumen kita pada hari ini? Dan itu bukan monumen, saudara. Yang menjadi peringatan, tanda peringatan kita pada hari ini, ia adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini cukup menjadi suatu peringatan tentang Allah kita, Allah yang kita sembah. Mengingatkan kita tentang hadirat-Nya, mengingatkan kita tentang kesetiaan Dia, mengingatkan kita tentang kuasa-Nya. Kalau kita tidak pernah buka Alkitab kita, bagaimanakah kita akan mengingati atau mengalami hadirat Tuhan, kesetiaan-Nya dan juga kuasa-Nya. Karena itu pagi ini melalui firman Tuhan yang kita mendengar bersama, seperti mana firman Tuhan mengatakan tadi bahwa mereka mendirikan batu itu supaya mereka umat Israel mengingat akan kuasanya Tuhan dan juga supaya generasi lain juga akan mengingati kuasa Tuhan. Tapi saudara, kalau kita melupakan firman-Nya, bagaimana generasi-generasi yang akan datang juga akan ingat kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Yesus yang menjadi juru selamat kita. Karena oleh itu, build yourself, binalah dirimu, landasanmu, dasarmu di atas firman Tuhan ini. Agar generasi-generasi yang selepas kita ini akan juga bukan hanya ingat, tetapi mengalami the presence of God, the faithfulness of God, dan juga kuasa Tuhan. Dan yang lebih lagi, mengingati Yesus atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua cenderung melupakan hal-hal yang telah Allah lakukan bagi kita. Kita memerlukan peringatan atau pengingat. Marilah kita, saudara-saudari, sebagai orang percaya, remembering God dengan remember His presence, remember His faithfulness, dan juga remember His power. Apabila kita ingat akan Tuhan,
Dia dapat mengingatkan kita untuk senantiasa mempercayainya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Agar kita juga dapat mengingatkan orang lain akan hadirat, kesetiaan, dan kuasa-Nya. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kerana pada pagi ini kami dapat mempelajari firman-Mu Tuhan mengenai remembering God. Berilah kami Tuhan kesedaran sepenuhnya akan Your presence, kehadirat-Mu, dan juga kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Agar kami terus diubah, agar kami juga terus dipakai Tuhan untuk membawa firman-Mu ini kepada generasi-generasi yang ada. Agar nama-Mu Tuhan terus diperkenalkan, Injil-Mu terus diperluaskan Tuhan. Nyatakan kami Tuhan tujuan-Mu, dan juga nyatakan kepada kami Tuhan isi hati-Mu. Di saat kami merenungkan firman-Mu, di saat kami melakukan devotion ini Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan kami dan juga menyatakan hadirat-Mu, kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi ini terus menjadi kekuatan, bahkan dorongan dan pedoman di dalam kehidupan setiap orang percaya, dan khususnya bagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan yang mendengarnya melalui live streaming pada pagi ini. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di mana mereka berada, agar mereka dapat mengalami hadirat-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Khususnya sekarang di dalam keadaan yang tidak senang ini Tuhan Yesus, biarlah Kau beri damai dan ketenangan kepada setiap umat-Mu Tuhan, yang tidak berhenti berseru dan berdoa kepadamu dan datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi setiap hasrat kami dan juga kepuasan kami, bahkan sukacita kami Tuhan. Hanya boleh kami temukan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita berikan tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, saudara. Terima kasih untuk Pastor Roy yang telah